rezeki yang sedikit, yang berkah itu bisa menjadikan hati seseorang yang punya rezeki tersebut, yang mendapatkan rezeki tersebut, itu jadi tenang. Tenang. Ya. Makanya di dalam kitab yang tadi kita bahas ini ada kitab namanya kitab Jawabul Kafi liman sa'alaan dawa'il wasafi ad-da' wad dawa. Ini obat penyakit dan obatnya. Obat hati gitu. Iya, makanya obat hati dan obat semua ada. Ya, di sini ada keterangan bahwasanya al-ma'asi itu bisa tamhaqul barokah. Kemaksiatan itu bisa menghilangkan keberkahan. Maksudnya gimana? Kalau kita secara umum kita terangkan bahwasanya ketika kita rezeki kita tidak kita gunakan untuk hal yang ada unsur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki ini akan menjadi rezeki yang tidak berkah. Oh gitu. Maksudnya itu termasuk kemaksiatan. Maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika rezeki ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah walaupun sedikit akan menjadi berkah. Karena apa? Maksiat itu banyak. Maksiat seperti menggunakan rizki kita di jalan yang tidak diridhoi Allah itu masuk maksiat. Oh gitu. Ya. Nah, maksiat itu nggak harus nyolong, nggak maksiat terus kita pacar gitu, kemana-mana gitu. Zina atau nggak itu aja. Jadi kita tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah itu masuk maksiat. Oh gitu. Itu nggak bersyukur aja gitu. Ya nggak syukur, itu masuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hidup ini tidak berkah. Oh gitu. Maka diterangkan annaha tamhaqu barakatul umur. Umurnya nggak berkah. Oh gitu. Panjang umur tapi nggak berkah. Karena ada kemaksiatan yaitu berupa tidak syukur dengan nikmat yang diberikan Allah berupa rezeki, duit atau apa. Tapi digunakan untuk judi, digunakan untuk mabuk. Nah, terus wa barakatul rizkinya tidak berkah. Nggak berkah. Karena kemaksiatannya, duitnya dibuat itu rezeki yang dikasih oleh Allah kepada dia nggak berkah. Nggak menjadikan dia dekat sama Allah, malah jauh kepada Allah. Ya Allah. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita selepas pengajian di masjid yang megah ini adalah Masjid Al-Hidayah Tebet, dan kita di sebelah kita pengisi kajian hari ini Ustadz Wahid Rosyidi. Kita akan bertanya beliau masalah keagamaan yang sedang trending pada hari ini. Ya. Ustadz, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama juga. Keluhan dari teman-teman juga masalah kita sekarang ini lagi banyak PHK. Iya betul, PHK. Jadi banyak teman-teman yang nganggur gitu, banyak teman-teman yang mungkin diberhentikan bekerja. Banyak yang ngeluh nih, Ustaz. Terus yang saya tanya sekarang bukan masalah PHK-nya, Ustaz. Yang ditanya tuh masalah ini kan sekarang berarti kan ada alternatif lain setelah PHK. Mungkin mereka ada yang cari pekerjaan yang lain, melamar kerja yang lain. Kedua, ada juga yang udahlah karena usia juga ini kita ada yang ngambil alternatif narik ojek, ojek online. Tapi gini Ustaz, ada yang pertanyaan yang saya masih ditanyakan. Apa bedanya rezeki banyak sama rezeki berkah? Nah, waktu itu saya sempat ngobrol sama seorang ibu. Ada orang yang nganggur, tiba-tiba diajak kerja jadi marbot. Nah, marbot itu dia bilang gini, marbot itu kan gajinya nggak tentu gitu loh. Jadi kalau bisa cari yang lain deh gitu. Cuman kayaknya nih ibu kayak kurang percaya bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Nah, itu gimana saat antara rezeki yang banyak sama rezeki yang berkah? Coba dijelaskan Ustaz. Ya. Biar juga mungkin ibu-ibu itu nonton. Betul. Insyaallah. Bismillah. Saya jawab Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu pertanyaan dulu. Pertanyaan itu sebelum kita jawab harus tahu pertanyaan kayak gimana. Makanya pertanyaan kadang itu kita harus meneliti pertanyaan tersebut. Arahnya kemana gitu? Pertanyaannya begini, rezeki banyak sama rezeki berkah. Harusnya pertanyaan salah, ini pertanyaan yang salah termasuk. Pertanyaan harusnya begini, bedanya rezeki yang enggak berkah sama rezeki yang berkah. Gitu.
Terus Iya. ada lagi bedanya rezeki banyak dengan rezeki yang sedikit. Ya. Bedanya rezeki banyak yang tidak berkah dengan rezeki yang sedikit yang berkah. Harusnya begitu gitu. kan? Oh, iya. Nah, Jadi itu harus berarti itu. bedanya rezeki yang banyak sama rezeki yang sedikit. Nah, atau rezeki yang banyak nggak berkah dan rezeki sedikit tapi berkah. Nah, ya. Nah, jadi gimana? gitu. Tolong penjelasannya. Jadi begini. Pertanyaannya begini kan. Rezeki yang banyak dengan rezeki yang sedikit. Nah. Ya, itu pasti ya beda. Beda ya. Beda antaranya banyak Beda dan sedikit. nominalnya gitu. Beda nominalnya. Nah, kalau kita larikan kepada keberkahan, nah ini perlu. Bedanya rezeki yang banyak tapi nggak berkah. Tadi kan ada keberkahan yang kita Betul, sedikit tapi berkah gitu. Dan sedikit yang berkah. Gini. Rezeki yang sedikit yang berkah itu bisa menjadikan hati seseorang yang punya rezeki tersebut, yang mendapatkan rezeki tersebut, itu jadi tenang. Tenang. Ya. Makanya di dalam kitab yang tadi kita bahas ini ada kitab namanya kitab Jawabul Kafi liman sa'alaan dawa'il wasafi ada wad dawa. Ini obat penyakit dan obatnya. Obat hati gitu. Iya, makanya obat hati dan obat semua ada. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya al-ma'asi itu bisa tamhaqul barokah. Kemaksiatan itu bisa menghilangkan keberkahan. Maksudnya gimana? Kalau kita secara umum kita terangkan bahwasanya ketika kita rezeki kita tidak kita gunakan untuk hal yang ada unsur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki ini akan menjadi rezeki yang tidak berkah. Oh gitu. Maksudnya itu termasuk kemaksiatan. Maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika rezeki ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah walaupun sedikit akan menjadi berkah. Karena apa? Maksiat itu banyak. Maksiat seperti menggunakan rizki kita di jalan yang tidak diridhoi Allah itu masuk maksiat. Oh gitu. Ya. Nah, maksiat nggak harus nyolong, nggak maksiat terus kita pacar gitu, kemana-mana gitu. Zina atau nggak itu aja. Jadi Macam-macam kita tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah itu masuk maksiat. Oh gitu. Itu nggak bersyukur aja gitu. Ya nggak syukur, itu masuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hidup ini tidak berkah. Oh gitu. Maka diterangkan annaha tamhaqu barakatul umur. Umurnya nggak berkah. Oh gitu. Panjang umur tapi nggak berkah. Karena ada kemaksiatan yaitu berupa tidak syukur dengan nikmat yang diberikan Allah berupa rezeki, duit atau apa. Tapi digunakan untuk judi, digunakan untuk mabuk. Siap. Nah, terus wa barakatul rizkinya tidak berkah. Nggak berkah. Karena kemaksiatannya, duitnya dibuat itu rezeki yang dikasih oleh Allah kepada dia nggak berkah. Nggak menjadikan dia dekat sama Allah, malah jauh kepada Allah. Ya Allah. Itu wa barakatul ilmu yang didapat nggak berkah. Iya. Terus wabarakatuh amalnya nggak berkah, maksudnya sedikit. Itu. Terus wabarakatuh to'anya juga sedikit. Nggak doa kepada Allah karena apa? Digunakan untuk maksiat kepada Allah. Bahwa intinya ketika kita punya rezeki yang banyak, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Contohnya ya. Nah, contohnya seandainya kita punya banyak nih, tahu-tahu gaji kita banyak. Iya, 10 gede, juta lah udah, 10 juta. Misal. Tahu-tahu kita ya Allah 10 juta. Kita ambil dah. Ya Allah beberapa persennya kita ambil buat masjid, buat anak, terus yatim. Kalau itu kasih istri juga termasuk. Oh berarti sedekah istri juga termasuk. Istri karena sama istri orang tua juga termasuk. Iya termasuk sama istri kita. Istri kita tambah sayang pada kita. Gitu. Berarti keluarga, saudara kita yang butuhkan, terus orang tua kita tambah makin senang. Itu termasuk menyenangkan dari birrul walidain, nyenengin orang tua, nyenengin istri termasuk nyenengin keluarga. Dengan kita kasih duit istri kita disuruh untuk taat jadi seneng. Nah, seperti itu. Ya makanya kita perlu namanya ngaji. Kalau ngaji insya Allah hati kita makin dekat kepada Allah. Jalan menuju Allah itu gampang. Berarti yang nggak tahu kita jadi tahu. Ya gitu. Nanti kalau rezeki yang sedikit tapi berkah. Nah ini enak nih, rezeki yang sedikit tapi berkah. Rezeki walaupun sedikit dia tetap syukur kepada Allah. Misalnya kan kayak sekarang misalkan ada seseorang yang mungkin dulunya bekerja gitu. Iya betul. Terus tiba-tiba dia berhenti kerja nih, kena PHK tiba-tiba karena adanya kerjaan mabot masjid yang gajinya mungkin nggak sebesar waktu dia kerja gitu. Betul. Tapi cukup aja itu yang namanya berkah kali ya, berkah cukup aja. Karena apa? Karena dia memandang bahwasanya nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bukan duit itu.
Apa Ada dia, Ustaz? rezeki-rezeki lain, yaitu apa? Rezeki dia bisa sholat tepat waktu. Berjamaah lagi. Ya, Nah, gitu. Terus rezeki dia, iman dia malah makin tambah. heeh. Nah, Terus gitu loh. bisa sering berkumpul sama keluarga mungkin, Iya, Ustaz. gitu. Makanya di dalam Al-Quran, kul bi fadlillah. Fadla Allah itu apa? Fadla Allah itu rezeki. Bisa menggunakan badan kita untuk sholat. Badan kita sehat untuk kita menolong orang. Mata kita sehat untuk melihat Al-Quran. Betul. Ya kan? Nah. Terus punya ilmu banyak kita turunkan ke orang lain. Terus kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, Terus punya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, la yahudu sinatu wala naum. oh berarti rezeki itu intinya bukan sekedar Ya. rupiah gitu yang kita dapat gitu ya, Ustaz, ya? Makanya di dalam Al-Qur'an diterangkan, Ah. la in sakartum la nakum azidannakum. Di sini ada kata zidah. Zidah maksudnya ziyadah. Ziyadah tambahan. tambah. Tambahan ziyadah itu ada dua. Ada kamiyah, ada kaifiyah. Ziyadah kamiyah maksudnya apa? Ketika orang mengeluarkan uang 10.000, tahu-tahu diganti oleh Allah, 100.000 ada yang ngasih. Jadi berlipat-lipat gitu, tidak Ustaz. sangka-sangka. Itu namanya kamiyah, hitungan. Betul. Nah, ini yang kita suka kebanyakan manusia. Betul. Ya kan? Naruh Ustaz Mansur duluan. Iya. Naruh 1 juta, tahu-tahu ada orang 1 ngasih miliar. 1 miliar. 1 miliar ya, Misal. atau 10 juta tahu-tahu. Ah. Ya, nggak disangka-sangka. Ini orang yang paling senang. Iya, betul. Namanya berbondong-bondong tuh Orang ngasih duit. sedekah. Iya. Iya. Namanya apa itu? Ilmu sedekah. Ya, Nah, misal gitu. Ustaz Mansur dulu. Ah. Terus ada yang nggak dipikirkan yaitu ada kaifiyah. Ya, rizki kaifiyah ini maksudnya apa? Tambahan dari Allah berupa kaifiyah. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu anak kita tambah soleh. Oh gitu. Keluarga kita Berarti jadi pengaruh keluarga. juga ya, Ustaz, Iya, ya? pengaruh. Pengaruh ya? Keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak kita tahu-tahu cerdas bisa ngapalin Al-Qur'an. Sama kita disuruh nurut, Masya Allah, qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Adem di dalam hati kita, betul, walaupun betul. uang nggak Banyak. banyak. Berarti Masya termasuk kalau rezeki itu termasuk rezeki waktu termasuk ya, Tante. Iya Mungkin kalau teman saya itu keluar kerja, tiba-tiba kerja jadi marbot. Iya betul. Hari ini kan Isa dia berarti udah pulang. Berarti waktu bercengkrama bersama keluarga itu lebih banyak gitu. Betul. Dulu kan mungkin dia pulangnya malam gitu. Jam 9, jam 10 baru sampai rumah udah capek. Anak udah pulang, anak udah tidur gitu ya. Betul. Terus besok pagi anak masih nggak tidur, Nah, dia udah berangkat dia lagi. berangkat lagi. Jadi nggak ketemu gitu. Tahu-tahu tua. Tahu-tahu ketemu tua. Tahu tua. Bapak, ini bapak saya.